kamu tuh ya, dokter sudah menduga kamu akan menjebak dokter tuh, dokter udah tahu banget permainannya kayak apa. Udah tahu banget sayang. Terus sekarang kamu merasa, aduh gimana ini, dokter nggak kena sama permainan saya gitu ya? Gitu. Sekarang mainnya di belakang gitu ya, ngomongnya di belakang, bikin status sampai titik-titik gitu. Tuh, insight sampai titik-titik bikinnya. Induktif dong, gitu. Gentle. Ya, jangan di belakang. Bikin produk balonku ada 5, modal 70.000, bener nggak? Isi 6. Bener nggak? Modal 70.000 isi 6, bener nggak? Terus tanya nih. Gitu, dibilangin nggak mau, dibilang overclaim produknya. Suami kamu ngakuin, Reza Gladys, ya ada saksinya. Suami kamu berbicara memang produk saya overclaim, Kak. Kok sekarang kamu jadi bersilat lidah begitu sih? Nggak ngakuin, harusnya gini Reza Gladys ya. Ini dokter seperti ngadepin Reza Gladys biar nyampe ini omongannya Reza Gladys. Biar dia nggak senengannya giring-giring opini kalian, ya. Gini ya, harusnya kamu itu minta maaf ke masyarakat. Sampaikan permintaan maaf ke masyarakat. Ya, kita udah salah, kita menjual produk yang overclaim. Untuk masyarakat yang dirugikan, silahkan. Boleh meminta kembali haknya. Gitu dong. Bukannya malah jadi playing victim. Kayak gerombolan sirkus yang lain. Gitu. Ya, jadi jangan lagi menggiring-giring opini seperti ini. Sudah cukup, dokter nggak mau diem-diem lagi. Selama ini dokter dikata-katain melalui bujur-bujurnya, udah nggak mau. Ya, sekarang dokter lawan. Dan yang dokter tunggu, keluarlah dari mulut Reza Gladys. Dokter pemeras. Ayo dong, Reza Gladys, keluarkan dari mulut kamu. Dokter akan dengan senang hati. Ayo, tapi kok nggak pernah. Kenapa sayang? Karena kamu gak akan pernah bisa buktikan itu kan? Ayo, Reza Gladys. Satunya siapa tuh suami yang mufik. Yang bilang bahwa dokter meraba-raba badan kamu itu fitnah keji. Ya ini puasa nih, ayo siapa yang puasa? Siapa yang puasa? Kalau puasa, tuh ya dokter yang katakan jujur apa adanya. Nggak pernah dokter. Apalagi raba-raba dia. Anjis dokter raba-raba dia. Ya, nggak pernah. Jadi kalau mufid, kalau kamu bilang dokter meraba-raba tubuh saya. Dokter adalah seorang pemeras. Berbicaralah dari mulut kalian. Ya, jangan menggunakan mulut-mulut buzzer. Jangan menggunakan mulut orang-orang bayaran. Jangan menggunakan mulut orang lain seperti Sela atau Rahma, seperti mulut dari Arif Afanda, karena mereka lah yang akan terkena pasal pencemaran nama baik. Ya, paham? Oke. Jadi dia mau tanya, ada yang mau tanya. Allah bersama Produk Viva kemarin dokter sudah cek Viva beli di minimarket dan hasilnya sesuai. Itu kan harganya juga murah ya. Jadi untuk teman-teman Gen Z yang pengen nyoba pakai skincare, tuh ada tuh serum dari brand Viva, ada dari brand Hanasui ya. Itu dokter supaya aku dokter nggak dapet ya, nggak di endorse, nggak dapet. Senengannya fitnah-fitnah mulu. Gimana tuh Viva? sekarang mana Dokter aja kenal aja enggak ya. Cuma dokter itu karena ini kan brand dari 1962. Itu kan brand legend banget, tapi kan suaranya kayaknya nggak pernah kedengeran di TikTok. Pernah nggak sih? Nggak pernah kedengeran di TikTok, Viva. Makanya dokter cek gitu. Ternyata sesuai guys. Gitu. Jadi buat teman-teman Gen Z yang pengen ada alternatif buat serum budgetnya terbatas, kalian bisa pakai itu. Gitu. Bisa dipakainya di pagi dan malam, tapi wajib menggunakan sunscreen ya. Karena sunscreen itu adalah kasta tertinggi dalam dunia perskincarean. Gitu. Jangan sampai kalian menggunakan skincare tapi kalian nggak menggunakan sunscreen, atau menggunakan serum tapi lepas dari sunscreen gitu ya. Skintific aman-aman, insya Allah. Kemarin juga dokter bikin lagi konten yang lucu guys. Jadi dia tuh punya spray face mist ya. Brand Skintific tuh ngeluarin spray face mist itu sama seperti kayak produk yang dari Korea. Yang mereknya The Alp itulah pokoknya ya. Itu kan tau face mistnya itu dokter kan punya gitu. Dokter cobain lah yang dari brand Skintific itu. Ternyata guys enak banget, adem, terus udah gitu ke muka tuh jadi kayak pelampi, seger gitu. Enak banget itu. Dia juga sama dikocok, lucu deh guys. Itu nanti dokter lagi bikin kontennya, lucu karena emang enak banget. Begitu dokter pakai nunggu sekian menit itu kayak kenyal gitu kulit mukanya, pelampi gitu. Terus habis itu pakai sunscreen. Dia kan pakai, cobain. Begitu dia pakai sunscreen guys, itu langsung glowing seketika. Sunscreennya dokter pada saat itu ya. Dokter jadi habis pakai face mistnya dari brand Skin Tit itu ya kan. Terus pakai sunscreen, aduh manis gitu. Oke. Scarlett udah kan? Scarlett ada yang pakai jerawat tuh, cobain kemarin yang jerawat. Hasilnya kan udah keluar. Terus habis itu lagi dibikin nanti kontennya, tunggu aja. Oke. Iya, belum sempat sayang. Gitu. Gini ya guys, pokoknya gini, jangan nanya aman atau enggaknya. Yang penting kalau dia sudah ada berbadan POM, udah ada tulisannya badan POM, udah ada izin edarnya, batch number, expired date, itu insya Allah udah aman. Ya guys ya, udah aman. Yang dokter ini spesialisasinya di overclaim. Ya, kalau overprice, maksudnya itu, misal gini deh, dokter tanya deh, ini satu paket, misalnya satu paket isinya 6,
modalnya 70.000, dijual 1 juta, itu menurut kalian overprice nggak? Coba dokter tanya, overprice nggak? 70.000 isi 6, ya kan? Terus dijual 1 juta, itu overprice nggak? Kalian paham nggak overprice? Paham kan ya, overprice itu terlalu mahal, nggak make sense, harganya tuh nggak make sense gitu, ya kan? Tuh, iya. Nah, apalagi menggunakan profesi dokter, itu yang paling dokter sebel banget. Gitu. Jadi jangan dengan saya ini dokter, jadi masyarakat itu pasti percaya dengan saya. Jadi produk yang harganya sebenarnya modalnya rendah, saya bisa jual dengan harga yang tinggi setinggi-tingginya. Apakah itu dokter yang beretika? Dokter tanya dong, Reza Gladys. Dokter tanya ke kamu, apakah itu beretika? Apakah seorang dokter pantas melakukan flexing, pamer sana, pamer sini? Pantas nggak? Dalam dunia perdokteran tuh Indonesia nggak ada. Kayaknya di Indonesia aja deh dokter-dokter yang kayak begitu. Gitu. Kan ada bilang nggak pantas. Emang sayang, harusnya nggak pantas. Dan nggak ada yang berani menegur. Dan sekarang dokter menegur, Reza Gladys. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi ya konten-konten seperti begitu juga dengan Richard. Kayaknya konten flexing udah nggak ada deh. Ya. Gitu. Tapi kayaknya gimana ntar mau flexing kalau DRL jadi masuk situ? Masuk, jadilah, buktinya udah kuat, jadilah DRL nanti. Tinggal kalau kamu nggak datang DRL, kamu udah nanti bakalan panggilan kedua, kamu nggak datang lagi, ya, kamu udah dikasih kesempatan untuk menjawab, nanti akan naik ke penyidikan. Jadi nanti status kamu tersangka. Kalau dokter tersangka bangga, dokter membongkar kebohongan. Kalau kamu tersangkanya karena ketahuan membohongi publik gitu. Jadi kita beda ya, kita beda status tersangkanya gitu ya. DRL ya udah panggilan kedua loh, sebentar lagi naik ke sidik, selesai deh, tidak ada yang kebal hukum gitu ya. Seneng dokter, bulan April insya Allah dokter umroh. Nanti dokter insya Allah nanti bakalan live supaya teman-teman. Tapi kalau dokter biasanya kalau ibadah nggak pernah nunjukin dokter ya. Nanti paling dokter tunjukin tempatnya makam Rasulullah. Jadi buat teman-teman yang pengen berdoa, pengen yang langsung ketemu sama Rasulullah secara live, nanti dokter livein ya. Tapi dokter nggak akan muncul dokter di situ. Ya, dokter bakalan kalian bisa berdoa, bisa menyapa Rasulullah gitu ya. Terus nanti di Ka'bah juga gitu. Nanti kalian bisa langsung melihat Ka'bah secara live, langsung minta permohonan kalian apa, berdoa ya. Insya Allah nanti kalian semua bisa berangkat ke sana gitu guys ya, bisa berdoa bareng di sana gitu. Raudhah, iya betul sayang, Raudhah namanya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nama pemakaman Rasulullah di situ, nanti ada yang namanya tempat Raudhah. Nah, Raudhah itu tempat yang qabul untuk berdoa gitu. Ya Allah, dokter berdoa para mafia skincare atau owner skincare tukang flexing pada tobat, pada nggak mau lagi jualan produk overclaim ya Allah gitu. Terus mereka sadar, minta maaf sama masyarakat yang tulus gitu. Terus bisa mengembalikan hak masyarakat gitu. Karena mereka untungnya udah triliunan bertahun-tahun, tapi nggak ada rasa bersalah ya Allah, nggak ada gitu. Adanya mereka malah menyerang terus supaya bisa berjualan terus dan bisa menipu masyarakat ya Allah gitu nanti. Ya. Amin, 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 amin. Ya. Puasa dong. Puasa, makanya kita ngomong seperti ini karena nggak akan kebohongan yang keluar dari mulutnya doktif. Doktif yang menyampaikan fakta. Ya, kalau sampai doktif bohong, nah itu baru doktif dosa. Ini doktif sampaikan fakta dan doktif menyampaikan ini. Ntar kalau dia ingat tuh, dia hapus komenannya. Jadi Reza Gladys, kamu jangan mancing-mancing doktif ya. Kamu yang mancing doktif, kamu yang pasang kayak begitu. Jadi doktif lawan. Tolong, jangan agak mundur tuh karena nggak pernah doktif hapus sampai detik ini. Jadi kamu jangan mancing-mancing doktif. Kalau kamu masih ungkit-ungkit doktif, ya. Dokter bakalan kamu seperti menggali kuburan kamu sendiri ya. Gak akan berhenti dokter nanti. Ini postingan dia ya guys tuh. Postingan dia tuh. Postingan Reza Gladys tuh. Maksudnya dia ngomong gitu apa? Dia mancing kan? Mancing. Jadi jangan salahin dokter kalau dokter ngomong soal dia. Karena dia duluan yang mancing. Dan dia yang menggiring opini publik seolah-olah kayak dia tuh baik. Ini lihatnya apa yang ternyata gak pernah kan? Gak akan dokter hapus, malah dokter tunjukin. Jadi jangan ditantangin. Dokter tipenya bukan pengecut. Gitu. Kecuali kalau emang kamu pengecut ya, kamu pengecut nggak Reza, adepin dokter, jangan pelongak-pelongak, itu aja harapannya dokter kalau ketemu nanti. Supaya dokter juga bertanya itu siapa yang menyebarkan isu kalau dokter meraba-raba suami kamu itu siapa. Perasaan pernah kan kita konfirmasi di sini dulu sama si Jenna saksinya, ya kan? Gak apa-apa. Nggak pernah pegang dia aja, nggak pernah kok raba-raba. Masa iya dong? Makanya mungkin nggak, coba sini keluar sini busuk. Mungkin nggak beraba-raba suaminya? Enggak. Kok bisa itu loh? Maksudnya kamu apa Reza Gladys itu loh? Kok sampai tersebar seperti itu? Dan briefnya sama lagi. Briefnya sama. Omongannya sama. Ke Dennis kan juga begitu omongannya. Briefnya. Dapetnya dari mana tuh briefingannya itu? Datang, habis itu diraba-raba. Template-nya sama. Gitu.
Ya, jadi kamu yang nyenggol, jadi kamu kalau masih mau nyenggol-nyenggol doktif itu jangan melalui Insta, VT kayak begini. Karena nanti pasti akan direkam, disebar. Kayak begini dong, kayak doktif lantang. Jangan cuma joget-joget tok, gak jelas, pelongak-pelongok gak jelas. Kayak begini, bikin VT. Gak usah bikin story-story kayak begini ya, di Insta ya, gak usah. Gak usah. Daripada nanti doktif bantah dengan kayak begini-begini. Daripada kamu malu sendiri nanti, Reza. Ya, bikin VT, doktif itu meraba-raba suami saja. Gitu dong. Ayo sini. Tidak ada titik-titik ya, sini ngomong begitu. Kena lah. Mana berani sama kalian berani. Udah ya, kita mau pamit. Doktif tadi live cuma mau nunjukin ini ya. Jadi supaya kalian bisa tanya nih ke Reza Gladys, apa dasarnya dia nulis ini? Ya, sedangkan doktif sampai detik ini nggak pernah namanya menghapus. Jadi untuk membedakan antara aman dengan overclaim dan overprice itu kamu harus tahu ya Reza Gladys. Ya, aman produk kamu kecuali produk kamu yang kamu jual Glavidia Booster yang ada jalurnya, yang produknya sama seperti DNA Salmon dari Richard. Itu kan kamu juga menjual itu di Lazatip, udah tahu ya. Jadi dia menjualnya di situ guys, di e-commerce itu, ya. Nah kalau itu berbahaya, itu memang berbahaya. Kalau produk yang lain emang aman, makanya itu bilang pasti aman lah, say. Tapi kan di sini ada kejelasan, overclaim enggak, overprice enggak. Iya, overclaim, overprice. Dari mana? Dari hasil lab yang dokter bacakan. Dan dokter tidak pernah memanipulasi produk kamu. Lebih baik kamu terima dan kamu akuin itu ada saksinya. Mufid, dokter harap kamu nggak amnesia ya. Dokter harap kamu tidak menderita amnesia. Dokter harap kamu mau mengakui bahwa pada saat kamu bilang bahwa iya produk saya overclaim itu ada saksi. Dan di situ ada stafnya dokter. Ya. Jadi jangan lagi ada penggiringan-penggiringan opini yang nggak jelas. Lebih baik akui, minta maaf lah ke publik. Jangan minta maaf ke publik, habis itu dihapus VT-nya. Dihapus kan VT-nya? Dihapus. Berarti artinya minta maafnya nggak tulus gitu. Nggak tulus. Iya, dua-duanya emang masih bebas dan masih tentang-tenteng gitu. Ya kan? Kenapa kok bikin permintaan maaf tapi dihapus? Alasannya apa? Karena takut. Takut apa? Nggak perlu dokter ditakutin kalau kamu bener. Dokter juga makanya nggak pernah takut karena dokter bener. Gitu. Ya. Tuh, oke. Ya udah. Oke guys ya. Yang buat berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Doktif nanti mau mudik, kalian yang mudik sehat, selamat sampai di tujuan ya. Selamat untuk menyenangkan kedua orang tua kalau masih ada orang tuanya ya guys ya. Terus bisa ngasih ampau, bukan ngasih THR ya? THR. Ngasih THR, kalau ampau itu kan Imlek ya. THR ke orang tua, bisa nyenengin orang tua kalian ya. Oke? Tuh, semenjak ada doktif muka gue glowing cuy. Iya ya. Oke. Pokoknya gini, nggak harus menggunakan produk doktif. Ya, di sini doktif juga punya brand. Doktif jualan. Ya, tidak harus menggunakan produk doktif. Yang doktif lakukan selama ini hanya ingin mengajak masyarakat untuk tidak FOMO dan bisa berhemat. Ya, setia di produk yang udah kalian cocok. Jangan pindah-pindah. Jangan FOMO dengan produk yang viral, apalagi dibawakan oleh owner-owner skincare tukang flexing. Skip aja. Karena mereka sendiri rata-rata nggak pernah pakai produknya, guys. Ya, mereka menggunakan produk lain karena mereka sendiri nggak percaya sama produknya mereka. Gitu. Oke ya guys ya. Pamit dulu. Ada pesan nggak kita nanti live-nya mungkin pas lebaran, Lebaran. Kenalin sama itunya. Takabolo minna wa minkum, takabolo ya karim ya guys ya. Selamat berlebaran. Kalau ada salah dokter mohon maaf, kesalahan semua milik dokter, tim semuanya, kesempurnaan hanya milik Allah.